lain ya. Ini ada beberapa hal yang khusus dari saya. Mah, gini apa mah? Oke. Kaitannya dengan pembelajaran semester 2 ini saya hanya menyampaikan secara garis besar, nanti biar disampaikan oleh sekolah atau Bapak Ibu guru yang lain, bahwa kalau rencana awal itu kemarin kita pembelajaran tetap muka ya, kemarin sudah di bulan apa itu sudah disosialisasikan, tapi menjelang akhir tahun ini atau awal tahun baru ini ada edaran lagi dari Dinas Pendidikan bahwa pembelajaran untuk tatap muka ditunda. Kemudian untuk teknisnya secara umum nanti masih sama seperti semester ganjil kemarin, yaitu dengan aplikasi Microsoft Teams ya. Kemudian untuk kalender atau jadwal pelajaran nanti kalian lihat di tim kalian pada kalender kelas masing-masing. Itu untuk satu hari itu nanti sekitar 5 jam pelajaran, ada yang 4, ada yang 5, jadi 1 jamnya 30 menit seperti yang kemarin. Kemudian khusus mapel kalau ada BK maupun BTIK nanti ada 3 mapel, tapi kalau selain itu hanya 2 mapel. Nanti kalian cek, kalau belum sesuai atau jadwalnya belum muncul bisa tanyakan ke grup ya, ke grup Telegram boleh, nanti ditanyakan atau tanyakan langsung ke Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi jadwalnya sudah yakin betul belum, begitu. Kemudian waktu tanggal berapa itu saya lupa. Itu ada beberapa hal ya kemarin kaitannya dengan akun belajar. Ini saya cek masih banyak yang belum aktivasi. Nanti tolong segera diaktifasi karena akun itu hanya dibatasi sampai bulan Juli. Kalau tidak diaktifkan akan mati. Jadi akunnya sudah otomatis mati. Kemudian untuk kuesioner tolong semua yang belum mengisi segera mengisi biar kita dapat mengambil datanya. Bisa dilihat di layar HP kalian. Ini kalian jelas ya ini ya. Bukanya dari alamat website kita yaitu spenasaca.scr.id. Nanti kalian buka, bentar saya tak sambil bawa HP karena
eh, saya ingin tahu tampilan di HP itu seperti apa. Nanti kalian pilih ya, setelah terbuka halaman seperti itu, nanti kalian pilih, kelihatan belum tampilannya? Sudah Pak. Ya. Nanti kalian pilih, oh ini Pak Yar sudah masuk. Bentar ya Pak Yar, saya tak sambil nunggu yang lain. Ini yang kuesioner kinerja. Tes. PKG. Iya, masuk Pak Yar. Yang PKG kuesioner kinerja, kemudian untuk siswa. Tes bagus. Halo. Halo. Oke Pak Yar. Bentar saya tak menyelesaikan 2 menit. 2 menit ya. Ini yang saya siswa, ini nanti menilai Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Nah ini sebisa mungkin kalian menilai semua guru. Jadi beberapa kali masuk, ya. Kemudian penilaian siswa terhadap kepribadian, kalau ini juga satu kali masuk menilai banyak guru. Kemudian yang saya orang tua, ini nanti diharapkan Bapak Ibu wali kelas kalian itu juga menilai semua guru yang mengampu di kelas kalian. Jadi tidak hanya satu guru yang dinilai, banyak guru boleh. Malah yang diharapkan beberapa guru dinilai oleh satu siswa, biar nanti ada perbandingan dengan yang lain. Begitu ya? Gitu ya anak-anak? Iya Pak. Ya, nanti Iya untuk Pak. kuesioner tolong ini segera dilengkapi yang belum. Kemudian ini karena Bapak Ahyar sudah sebagai wakil kesiswaan sudah hadir di sini, ini waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau, Bapak Ahyar. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak Ahyar. Monggo. Mikrofon masih mati, Pak Ahyar. Mikrofonnya Pak Ahyar masih belum nyala. Wah, ini Pak Ahyar kan nampaknya ada gangguan ini. Sebentar. Cek Pak Ahyar. Cek. Mic-nya belum nyala. Mikrofonnya belum nyala. Mikrofon belum nyala Pak Ahyar. Tes. Ya, sudah masuk. Ya, ini gonta ganti perangkat saya gitu. Monggo Pak Ahyar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini masih bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi pembelajaran untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, serta pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa menanti-nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Anak-anakku sekalian, sengaja untuk jam pertama pada hari pertama semester genap ini, sementara untuk 1 jam ke depan tidak ada pembelajaran dulu, namun akan diisi oleh beberapa informasi dari sekolah. Di antaranya yang akan saya sampaikan yaitu tentang buku agenda kegiatan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Yang semester kemarin belum ada, untuk semester genap akan kita mulai, sehingga mohon nanti kerjasamanya dari Bapak Ibu wali siswa, dari Bapak Ibu guru dan tim, serta dari kalian yang nanti akan mengisi buku agenda harian setiap harinya. Selain itu nanti akan kami sampaikan juga tata tertib terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau daring yang akan kita laksanakan pada semester genap ini. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu tentang buku agenda kegiatan harian. Ya, kegiatan harian kita lihat pada slide-nya dulu. Bisa kelihatan semua untuk slide-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini ya. Jadi buku agenda kegiatan harian siswa SMP Negeri 1 Candi Mulyo tahun pelajaran 2020-2021. Setelah melalui koordinasi dan rapat dengan beberapa yang terkait di sekolahan, maka muncul atau bisa melahirkan sebuah buku pegangan siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya. Isi dari buku itu nanti ada 3 bab ya. Yang pertama, daftar kegiatan religiusitas harian. Kemudian bab kedua ada daftar kegiatan pembelajaran harian, yang mana di dalamnya terdiri dari daftar literasi siswa, daftar ekstrakurikuler, dan agenda harian keterampilan hidup siswa. Yang ketiga ada daftar kegiatan sosial siswa. Ya. Kita lihat satu persatu. Tujuan dari adanya buku ini, yang pertama untuk memudahkan pemantauan dan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Kemudian untuk tujuan yang kedua, itu membiasakan siswa untuk aktif dalam kegiatan ibadah harian, baik akademik maupun kegiatan sosial. Kemudian yang ketiga,
sarana untuk mengontrol semua kegiatan siswa-siswi meliputi kegiatan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun sunnah, kemudian kegiatan akademik, yang mana di dalamnya nanti ada lembar kerja, gerakan literasi, ekstrakurikuler, dan keterampilan, serta kegiatan sosial siswa. Itu jadi tujuannya supaya nanti ada komunikasi, bisa mengontrol kegiatan siswa, siswa bisa mengerjakan secara runtut urut sesuai dengan buku yang ada, kemudian orang tua bisa mengetahui dan sekolah juga bisa mengetahui walaupun tidak langsung mendampingi siswa seperti tatap muka. Jadi ada kontrolnya agar mudah nanti untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Cara penggunaan buku ini adalah yang pertama memberi tanda checklist, ya, checklist tanda centang, tanda checklist pada kolom yang tersedia setelah selesai melakukan kegiatan, baik kegiatan religiusitas, kegiatan pembelajaran harian, maupun kegiatan rutinitas ibadah, baik wajib maupun sunnah, ataupun tugas akademik seperti lembar kerja dan pembelajaran. Yang kedua, setelah kalian melaksanakan kegiatan tersebut, maka meminta tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa kalian melaksanakan kegiatan tersebut betul-betul diketahui oleh orang tua. Yang ketiga, nanti setiap sebulan sekali pada akhir bulan, buku agenda kegiatan harian siswa tersebut dilaporkan kepada pihak sekolah, lalu dikumpulkan melalui luring yang nanti jadwalnya akan kita sampaikan sebelum akhir bulan. Nanti yang mengumpulkan adalah orang tua, ya, secara luring. Cara pengisian yang pertama untuk ibadah sholat wajib, itu kalian cukup memberikan centang saja, ini contohnya ya. Hari tanggalnya Senin, tanggal 4 Januari 2021, umpamanya sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, kalian melaksanakan semua, tinggal mencentangi dan difarap oleh orang tua. Ya. Yang Selasa juga demikian, sama, ini contoh saja. Jadi mudah sekali, yang penting nanti ini untuk melatih kita, rutinitas kita, juga untuk melatih kejujuran kita, ya, karena ini berhubungan dengan ibadah. Jadi tolong nanti sejujur-jujurnya kalian isi, dan orang tua juga mohon kerjasamanya untuk melatih kedisiplinan dan kejujuran putra putrinya. Dari pahami ya untuk yang sholat wajib. Kemudian untuk kegiatan membaca Al-Quran, ini formatnya nanti di buku seperti ini. Hari tanggal Selasa, contohnya nama suratnya umpamanya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang ada pada halaman 2 ya, nanti diparaf oleh orang tua. Ini betul-betul nanti ya dilaksanakan, dibaca walaupun hanya satu ayat, tidak apa-apa ya, yang penting ada pembiasaan sehingga nanti kamu terbiasa untuk melaksanakan aktivitas ibadah, salah satunya yaitu membaca Al-Quran ya. Untuk pengisiannya seperti ini. Kemudian untuk ibadah sunnah lainnya, umpamanya ada sholat duha, kemudian ada puasa baik Senin maupun Kamis dan lain-lain, ini ditentukan harinya saja, kemudian difarap oleh orang tua. Ini contoh saja ya, contoh saja. Banyak ibadah sunnah lainnya banyak ya, nanti silakan bisa berkonsultasi dengan bapak ibu guru atau orang tua untuk kegiatan ibadah sunnahnya. Kemudian untuk daftar tugas atau lembar kerja siswa yang diberikan oleh setiap mapel, pasti ada tugas, pasti ada LK atau lembar kerja siswa. Nah ini kamu harus menulis setelah jam pelajaran selesai, tugasnya apa langsung ditulis di buku ini.
Maksudnya apa? Supaya kalian tidak lupa untuk mengerjakannya dan bisa mengontrol ini sudah atau belum, ya. Sudah atau belum. Kalau sudah, biasanya kalau yang lewat online, yang dikirim lewat Microsoft Teams ataupun untuk ulangan-ulangan mungkin menggunakan CBT dan sebagainya, ya, itu kan ada nilainya muncul. Nah, kalian tulis di sini. Sehingga ya, ini untuk kontrol, barangkali Bapak Ibu juga yang namanya manusia lupa nilainya, kalian punya catatannya di sini, ya. Jadi bisa komplain, itu datanya ada di sini. Jangan komplain kamu nggak punya data, Bapak Ibu guru juga lupa, itu kan malah repot jadinya. Ya, sekarang ini untuk kontrolnya, kalau kalian sudah melaksanakan tugas itu, sudah dikirim, sudah selesai dan dapat nilai, nanti orang tua diberi tahu untuk memberikan parafnya, gitu ya. Tolong itu yang tidak berkepentingan dimatikan mic-nya. Halo. Pak Ayar, mikrofonnya ikut mati, Pak Ayar. Barusan saya matikan, tolong dinyalakan lagi. Pak Ayar, untuk mikrofonnya ikut mati, barusan saya matikan semua. Halo, bisa dengar lagi suara saya? Ya, bisa. Bisa, Pak. Ya, kita kembali ya. Langsung ke daftar literasi siswa. Ya, untuk pembiasaan membaca buku pada kegiatan literasi siswa, itu nanti formnya seperti ini pada buku itu. Ada identitas buku, judul, tahun, dan penulis. Ya, kalian tinggal menulis judulnya apa, kemudian tahun penerbitannya ya, kemudian pengarangnya siapa, lalu isi buku itu cukup menulis ringkasan atau resume atau temanya saja. Contoh, ini buku bahasa Indonesia ya, Siti Nurbaya tahun 1922, pengarangnya Marah Rusli, temanya tentang pernikahan paksa atau kasih tak sampai ini, lalu diparaf oleh orang tua gitu. Kemudian nanti yang lain juga silakan ditulis di sini, buku apa saja yang penting bisa menyangkut pada pengetahuan, keterampilan, ataupun mungkin religiusitas kegiatan pembelajaran kalian. Jadi bukunya boleh apa saja di sini, kemudian tinggal menulis temanya apa, atau resumenya apa, atau ringkasannya boleh di sini, ya tinggal nulis. Dan ini silakan semakin banyak semakin bagus. Kemudian untuk daftar kegiatan ekstrakurikuler, walaupun pada masa pembelajaran jarak jauh itu tidak semua ekstrakurikuler bisa dilaksanakan, namun ada beberapa yang mungkin sekolah melaksanakannya ya. Contoh saja, ini contoh barangkali untuk BTQ itu ada kegiatan ekstranya hari Senin umpamanya tanggal 4 Januari 2021 ada BTQ, pengampunya siapa, Bu Nurul umpamanya ya. Kemudian kegiatannya apa, menghafal surat-surat pendek dan lain sebagainya. Atau mungkin juga pramuka, pada hari-hari tertentu ada pramuka, pengampunya Pak Wisnu,
kegiatannya mungkin tentang morse atau menaksir jarak atau cara mendirikan tenda melalui YouTube dan sebagainya. Jadi itu bisa dimasukkan pada daftar kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun hanya beberapa bidang saja, karena kondisi dan situasi seperti ini memang tidak bisa melaksanakan ekstrakurikuler secara penuh. Semua kegiatan tidak mungkin bisa dilaksanakan karena ada ekstrakurikuler yang memang harus bertatap muka, bertemu langsung ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk catatan kegiatan keterampilan hidup, artinya keterampilan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ini harinya Senin, pokoknya kegiatannya 1, 2 boleh, 3 boleh, atau setiap hari 1 ya nggak apa-apa. Tidak harus tiap hari ya. Jikalau ada saja, kalian silahkan cantumkan di sini. Contoh saja, ini contoh deskripsi kegiatan, karena di rumah kalian mungkin orang tua bisa membuat anyaman dan sebagainya, kalian masukkan, kalian ikut membuat, dan ada hasilnya, itulah yang dimasukkan. Membuat anyaman dari bahan baku berupa caping dan sebagainya, membuat lampion dari bahan baku sedotan, membuat kalung dari bahan baku kalender bekas, membuat tutup saji dari botol aqua bekas, dan lain-lain ya. Banyak, silakan yang memang kalian bisa lakukan, tulis gitu ya. Tulis apa saja, yang penting berkaitan dengan keterampilan. Untuk agenda kegiatan sosial, nah ini untuk harinya, contohnya hari Senin, umpamanya waktunya jam 9 sampai jam 10 selama 1 jam. Jenis kegiatannya umpamanya kerja bakti, catatannya itu kerja bakti membangun selokan dan sebagainya, membersihkan musola dan sebagainya. Yang kegiatannya bersifat sosial gitu ya. Silakan dicatat itu. Banyak kegiatan sosial itu, tidak hanya itu, banyak sekali. Atau nyinom dan sebagainya bisa itu ya. Lalu di Farab, yang jelas orang tua harus selalu mengetahui kegiatan ini. Oke, kita lanjut. Nah, pada akhir buku itu ada catatan orang tua yang menjelaskan tentang kegiatan putra-putrinya atau kegiatan kalian selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu anak saya atas nama siapa selalu mengikuti kegiatan pembelajaran daring, melaksanakan tugas dan lain sebagainya, sampai dengan melaksanakan kegiatan sosial di lingkungannya ya. Ini bisa saja nanti di sini terjadi tidak mengikuti pembelajaran daring karena apa, itu kan sebagai catatan orang tua, sehingga kita bisa memantau mengapa tidak masuk. Jelas ada alasannya yang diketahui oleh orang tua ya. Ini untuk catatan orang tua ya. Itu untuk buku mungkin seperti itu gambaran singkatnya. Nanti insya Allah pada minggu ini buku akan kita bagikan ya, kita bagikan bersamaan dengan pengambilan dan pengembalian buku perpustakaan, karena semester genap ada beberapa buku yang hanya berlaku 1 semester, dan nanti akan kita jadwalkan dan akan kita informasikan melalui sosial media yang ada. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pada tata tertib ya, tata tertib. Tata tertib siswa ya. Bisa kelihatan slide-nya? Halo? Pak. Coba. Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Silakan dibaca, dicermati supaya kalian tahu. Tata tertib siswa pembelajaran jarak jauh daring SMP Negeri 1 Candi Mendut tahun pelajaran 2020-2021. Ya, ini kita lihat nomor 1, ya, poin 1. Kelas online atau daring menggunakan aplikasi Microsoft Teams, WA dan atau YouTube untuk setiap mata pelajaran. Ini sudah berjalan sejak
semester pertama ya, ini sudah berjalan walaupun dengan berbagai kendala. Nah, ini nanti tolong dicermati untuk tata tertib yang nomor-nomor berikutnya. Yang kedua, peserta didik mempersiapkan akun email pembelajaran yang sudah disediakan oleh sekolah, itu sudah punya semua. Sehingga kalau ada yang kesulitan untuk ini, silahkan menghubungi sekolah ya, menghubungi sekolah, bisa datang langsung untuk meminta penjelasan atau memecahkan permasalahan yang kalian hadapi terkait dengan akun email ini. Yang ketiga, kelas online dimulai jam 8 sampai jam 11.30 pada hari Senin sampai Jumat. Dan khusus untuk hari Sabtu dimulai jam 7.30 sampai dengan 11.30. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian nomor 4, peserta didik harus mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi sudah mulai siap-siap sebelum pembelajaran dimulai ya. Sehingga nanti begitu dimulai kalian sudah standby, sudah siap, di absen juga ada, bisa merespon langsung. Yang kelima, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game, melakukan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Ya, ini sering terjadi pada semester kemarin. Orangnya ada, begitu dipanggil tidak ada. Mungkin sedang melakukan kegiatan lain. Yang keenam, peserta didik harus menjaga sopan santun dalam berbicara, berpakaian, dan bertingkah laku baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam berkomunikasi menggunakan media sosial. Baik itu Microsoft Teams, grup WA, dan media sosial lainnya. Ya, jadi tolong betul-betul kamu menjaga kesopanan dalam berbicara, apalagi dalam pembelajaran, ya, pembelajaran menggunakan Microsoft Teams, jangan mengganggu temannya, berbicara juga sopan ya, selalu menyebutkan identitas diri kalau melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru ya. Yang ketujuh, dalam pembelajaran siswa harus menggunakan pas foto dirinya. Nah, ini yang di foto profil yang ada itu kan macam-macam ya, ada yang menggunakan gambarnya Naruto dan sebagainya. Itu tolong nanti mulai hari ini sudah diganti menggunakan foto diri kalian masing-masing dengan berseragam OSIS. Sekali lagi dengan berseragam OSIS, sehingga dilarang menggunakan gambar profil orang lain. Ya, nomor 7 betul-betul diperhatikan dan segera dilaksanakan. Kalau tidak apa? Tentu ada sanksinya. Bapak Ibu guru punya penilaian. Penilaian itu tidak hanya penilaian ulangan harian, PTS, PAS, tapi ada juga penilaian dalam proses pembelajaran. Ya, itu akan menjadi penilaian Bapak Ibu guru. Yang kedelapan, peserta didik diharapkan dapat memberikan respon pada saat kegiatan pembelajaran apabila diminta. Umpamanya ditanya atau ada kuis atau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran, itu kalian harus selalu bisa merespon. Artinya kalian standby memperhatikan Bapak Ibu guru yang memberikan materi ya. Sebagai bentuk keaktifan dalam penilaian proses. Jadi kalau nanti dipanggil kok tidak merespon, ya berarti keaktifan dalam penilaian proses tidak ada. 9, jumlah kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran daring dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun itu atau 2 semester minimal 90% kehadiran ya. Jadi diusahakan kalau memang sakit atau izin nanti harus memberitahu. Nanti ada di bawah ya, ada di bawah untuk tata tertib.
Yang ke-10, jika peserta didik tidak mengikuti atau bergabung dalam kegiatan pembelajaran daring selama 2 minggu, ya, 2 minggu tidak ikut, tidak gabung, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua. Ya, orang tua akan dihadirkan ke sekolah. Yang ke-11, jika peserta didik izin atau ada keperluan darurat. Halo, itu siapa yang malah mengganggu? Dimatikan mikrofonnya ya. Mbak, alhamdulillah. Terbantu. Jika peserta didik sakit, izin atau ada keperluan darurat, ya, diharuskan menghubungi atau meminta izin pada guru pengampu mata pelajaran melalui telepon, WA, atau SMS pada hari itu juga. Jangan ya, tidak hadirnya hari Senin, nanti hari Selasa, hari Rabu baru izin, ya itu tidak berlaku. Jadi harus hari itu juga. Mengapa tidak bisa bergabung dengan alasan yang jelas, ya, dengan alasan jelas. Kalau SMS atau WA ya menggunakan kalimat yang baik dan benar, sopan, ya. Dengan tidak lupa kalian harus mencantumkan identitas, nama, minimal nama dan kelas. Nama saya ini, kelas ini, mohon maaf hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran karena apa? Itu sebagai pengganti surat izin atau izin orang tua yang harus datang ke sekolah. Dengan cara begitu nanti itu sudah mewakili, ya, mewakili bahwa kalian betul-betul izin. 12. Peserta didik mengumpulkan tugas-tugas dari setiap mapel sesuai waktu yang telah ditentukan. Nanti Bapak Ibu guru tiap mapel sudah punya ketentuan sendiri, harus selesai 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, itu tergantung dari guru mapel masing-masing, ya. 13. Peserta didik tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas dari setiap guru mapel sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka apabila tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dari setiap guru mapel dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka peserta didik dan orang tua akan dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikannya, ya. Jadi kalau sudah diberi waktu belum selesai juga, maka yang bersangkutan, ya, anak tersebut dengan orang tuanya akan dipanggil ke sekolah lalu menyelesaikan tugas-tugas tersebut di sekolah sampai selesai, gitu ya, sampai selesai. Jadi jangan sampai nanti merepotkan orang tua kalian. Harus bisa mengatur waktu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Begitu ada tugas, kerjakan, ya. Ada tugas, kerjakan. Itu akan ringan, sehingga pada akhir semester kamu tidak dikejar-kejar dengan tagihan tugas dari Bapak Ibu guru. Orang tua harus warawiri, harus nunggu kamu mengerjakannya, ya. Itu kamu sendiri yang mengatur waktunya, kamu sendiri yang harus aktif membagi waktu sehingga orang tua tidak terganggu oleh tagihan-tagihan kalian, gitu ya. Karena orang tua juga punya aktivitas, punya pekerjaan lain, gitu. Kemudian 14, peserta didik wajib mengikuti rangkaian penilaian, ulangan harian, UTS, dan PTS atau PAS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, ya. Ini kaitannya kalau tidak ikut bagaimana? Yaitu seperti kemarin ada remedi dan sebagainya, itu kan orang tua repot juga, harus warawiri ke sekolah, ya. Dan nilainya berbeda antara yang ikut ulangan langsung pada hari H yang ditentukan dengan remedi, itu berbeda walaupun kamu ikut, bobotnya berbeda, ya. Jadi tolong diupayakan untuk selalu ikut sesuai dengan jadwal. 15. Peserta didik yang nilainya belum tuntas atau tidak mencapai KKM harus mengikuti program remedi, ya. Jadi KKM untuk mapel, seluruh mapel di SMP Negeri 1 Candi Mulyo adalah 75, ya. Sekali lagi, nilai
KKM di SMP Negeri 1 Candi Mulyo, semua mapel adalah 75 ya. Nanti kalau ada pemberitahuan lebih lanjut mungkin dari kurikulum akan menyampaikannya. Nomor 16, peserta didik harus mengisi buku agenda harian. Ya, yang tadi saya sampaikan di depan tentang buku agenda kegiatan harian yang telah disediakan oleh sekolah dan diketahui oleh orang tua wali. Ya, kemudian buku agenda harian tersebut dilaporkan sebulan sekali ke pihak sekolah melalui luring sesuai dengan jadwal ya dan teknis pengumpulan yang ditentukan. 18. Jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan. Ya, jadi kalau ada apa-apa, silahkan berkomunikasi. Ada kesulitan tentang materi, tentang tugas dan lain sebagainya, silahkan selalu menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan. 19 yang terakhir, apabila ada kendala teknis ya, dalam mengikuti pembelajaran daring, peserta didik bisa langsung menghubungi nomor WA sekolah, ini nomornya ya, atau orang tua hadir ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena masa pandemi masih berlangsung, sehingga kita tetap harus mengikuti peraturan ini untuk kebaikan diri kita dan orang lain di sekitar kita. Maka selalu menjaga protokol kesehatan ya. Itulah tata tertib yang harus kalian laksanakan, harus kalian cermati sehingga nanti dalam pembelajaran jarak jauh ini semua bisa berjalan dengan lancar. Tugas-tugas bisa terselesaikan sesuai dengan waktunya, ulangan-ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester, nilainya bisa tepat waktu, bobotnya bagus, sehingga nanti nilai kalian juga akan bagus. Termasuk kehadiran dan sebagainya juga tidak akan mempersulit nanti dalam penghitungan untuk menentukan kenaikan kelas gitu ya. Demikian tata tertib pembelajaran ini disampaikan dengan harapan semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi ketertiban dan kelancaran pembelajaran bersama. Ya, ini nanti setelah ditandatangan akan kita edarkan juga bersamaan dengan pembagian buku agenda kegiatan siswa. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh silahkan ditanyakan. Silahkan yang mau bertanya boleh. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan dulu ya kalau mau bertanya ya. Mbak Selvi Dwi Anjani, silakan. Ya, silakan. Anu Pak, pengambilan bukunya kapan? Oh iya. Ini karena buku itu kita mencetaknya banyak ya, ada seluruh siswa itu hampir 500 lebih. Maka nanti kita upayakan minggu pertama ini bersamaan dengan pembagian dan pengambilan buku perpus akan kita atur jadwalnya, nanti akan diinformasikan melalui Microsoft Teams atau dari tim IT nanti akan memberikan pengumuman ya melalui grup dan mungkin media-media lain melalui wali kelas dan lain-lain. Setelah nanti jadwal kita buat, buku juga sudah siap, maka akan kita segera sampaikan. Begitu ya, Mbak
Silakan yang lain. Silakan yang lain. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Sudah jelas ya? Ini Mbak Dia Sekar, Umi, monggo. Ya, silakan. Mulai besok sudah daring pelajaran toh Pak? Ya. Kan Mbak, nanti ini untuk semua ya, bukan untuk Mbak siapa namanya? Mbak Umi ya. Semua nanti kita berlatih. Jadi kalau bertanya atau apapun silahkan nanti dibiasakan menyebutkan nama dan kelas gitu ya. Jadi semuanya saja kita biasakan kalau mengajukan pertanyaan atau melalui tulis SMS, WA dan sebagainya, silahkan selalu menyebutkan identitas diri, nama dan kelas gitu ya. Diulangi coba Mbak Umi. Saya Diaskar kelas 7E Pak. Mulai besok gitu. sudah daring pelajaran. Oh gitu pertanyaannya ya. Oke Mbak Sekar, untuk sebenarnya hari ini sudah mulai aktif hanya karena ada sosialisasi buku dan tata tertib yang semester kemarin belum terrealisasi, maka untuk jam pertama ini kita gunakan untuk sosialisasi ini. Tapi nanti mulai jam kedua ya, jam kedua itu kita sudah mulai pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan kepada kalian semua, begitu ya. Silakan yang lain, ada lagi? Tidak, Pak. Sudah, tidak ada? Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kalau tidak ada, baiklah, akan kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian sosialisasi ini. Mudah-mudahan nanti minggu ini buku sudah beredar semua, ya, sehingga minggu kedua kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan bisa segera terdokumentasi, sudah bisa dicatat pada buku yang kalian miliki. Lalu mohon juga kepada orang tua, Bapak Ibu wali dari putra-putri SMP Negeri Tanjung untuk senantiasa mendukung kegiatan ini demi kebaikan bersama, demi lancarnya kegiatan pembelajaran khususnya pada masa pandemi ini, supaya kita mudah mengontrol, mudah mengkondisikan siswa dan dapat memanage waktu yang dimiliki oleh putra-putri kita semua sehingga dapat digunakan untuk hal-hal yang positif. Demikian, atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, Ini dari kurikulum ada yang mau menambahkan enggak ini? Anak-anak sudah banyak keluar ini. Pak Agus, mau tanya dong. Siapa ini? Mbak siapa? Naila. Naila Hidayah. Ya, monggo. Mbak. Pak, kan ada habis ini ada jadwal pelajaran jam 10. Itu daring lagi. Jam 10 nanti ya, pelajaran sudah dimulai hari ini. Sebetulnya dari jam 8 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ayar. Karena jam 8 ini ada sosialisasi, maka sekarang mulainya yang jam keduanya atau mata pelajaran yang kedua. Jadi nanti mulai jam 10 ya. Itu di kalender Microsoft kalian
dilihat jadwalnya apa, sudah sesuai dengan jadwal yang dibagikan kemarin atau belum. Nah, nanti kalau ada yang tidak cocok segera disampaikan. Gitu ya. Sih. Ya, hari ini kan sudah masuk sekolah. Nek prai kapan mlebu meneh pokoknya. Ada yang lain? Sudah, Pak. Sudah? Ini karena sosialisasi dari pihak kurikulum nampaknya tidak ada. Bu Alfi? Atau mungkin dari Pak Kepala Sekolah? Ada yang ingin disampaikan? Kemudian ini ada beberapa anak tadi yang masuk menggunakan akun tamu, akun Gues. Itu kenapa? Karena kalian belum berhasil login. Nah, nanti kalau tanya di grup saja ya, biar nanti di grup Telegram. Biar nanti yang bantu tidak hanya saya, karena kadang juga banyak kerjaan yang lain, jadi belum sempat balas. Kalau di grup nanti kan ada beberapa rekan yang siap bantu. Itu ya. Pak Agus, Pak. Ya. Ya. Untuk kelas 9A sekarang BK atau TIK? Sesuai jadwal, Mbak. Nanti yang jam 10 apa, yang jam 10.30 apa? Atau jamnya tabrakan? Sementara sesuai jadwal dulu. Nanti untuk jadwalnya apa? Kalau seharusnya kalau seperti semester kemarin kan saya gantian dengan BK karena saya ingin memaksimalkan TK-nya. Tapi karena sekarang jadwalnya itu semua masuk, jadi saya juga agak bingung ini ngatur waktu karena hanya 30 menit itu juga sulit. Nanti saya koordinasikan dengan guru yang lain dulu ya. Sementara sesuai jadwal yang ada di aku rasanya nggak salah pandang tadi ke oke sing amel dulu. Betul. Mana yang tadi rembukannya kayak doang anu. Halo. Oh pas ini lo mas banget tadi. Oke tenan sing melu padahal sing rembukan wis tas ide. Wong kae rembukan kita lagi grupe sing saya kurasikin. Apa Mas? Piro? 10. Ya jadi apa mau main apa jenenge mikrofonnya urip dhewe. Urip sendiri. Oh, ono jime berarti. Nganu kepencet, Pak. Oh ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini karena sudah jam 9. Tidak, Pak. Tidak ya. Ini karena dari yang lain juga tidak ada sampaikan. Maka untuk sosialisasi kita pagi ini kita akhiri. Nanti kalian jam 10 siap-siap untuk mengikuti perdana. Saya ulangi, nanti ini saya akhiri jam 10. Nanti kalian siap-siap untuk mengikuti pelajaran perdana kalian di semester 2 ini. Untuk sementara ikuti jadwal yang ada dulu. Kalau jadwalnya yang belum muncul nanti bisa ditanyakan di Bapak Ibu guru yang ampu pelajaran. Lihat jadwal, disesuaikan dengan jadwal yang ada di tim. Kalau ada kendala nanti bisa disampaikan. Gitu ya. Ini pertemuan akan sosialisasi pagi hari ini akan saya akhiri. Sekian dulu dari saya. Jadi untuk semester ini kita masih menggunakan ini karena ada penundaan tatap muka ya. Karena kasus COVID ini nampaknya belum juga surut, bahkan malah bertambah. Gitu ya. Pertemuan pagi hari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.